Baik, selamat pagi Pak Krisna dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Iputu Ananta Dwi Jakumara Prasetya Anjasmara dengan NIM 2301020020. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait materi yang saya dapatkan, yaitu command line. Sebelum itu kita masuk ke penjelasan singkat terkait dengan command line. Command Line Interface atau CLI adalah sebuah antarmuka pengguna berbasis teks yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi atau perangkat lunak komputer dengan mengetikkan perintah. CLI berfungsi untuk menjalankan program, mengelola file, dan melakukan berbagai tugas lainnya melalui input teks. Berbeda dengan antarmuka grafis atau yang disebut dengan GUI yang menggunakan elemen visual seperti icon dan menu. Selanjutnya, kita masuk ke materi terkait dengan perbedaan CLI dan GUI. Perbedaan antara Command Line Interface atau CLI dan Graphical User Interface atau GUI terletak pada cara pengguna berinteraksi dengan sistem komputer, tampilan, serta kemudahan penggunaan masing-masing antarmuka. Perbedaan pertama itu dari definisi dan tampilan. GUI sendiri merupakan antarmuka pengguna yang menggunakan elemen visual seperti icon, tombol, dan jendela. Pengguna dapat melakukan interaksi dengan mengeklik elemen grafis tersebut yang membuatnya lebih intuitif dan mudah dipahami, terutama bagi pengguna awam. Sedangkan CLI, sebaliknya, CLI menggunakan teks sebagai satu-satunya cara untuk berinteraksi. Pengguna harus mengetikkan perintah secara manual untuk menjalankan fungsi tertentu yang memerlukan pemahaman tentang sinteks perintah. Di perbedaan yang kedua ada di kemudahan penggunaan. GUI sendiri dirancang untuk kemudahan akses, sehingga pengguna tidak perlu memiliki pengetahuan teknis yang mendalam. Interaksi dilakukan melalui klik dan geser, menjadikannya lebih ramah bagi pemula. Dan sedangkan CLI memerlukan pengetahuan lebih dalam mengenai perintah dan sinteks. Meskipun lebih efisien untuk penggunaan berpengalaman, CLI dapat menjadi tantangan bagi mereka yang tidak terbiasa dengan pengkodean. Kemudian lanjut ke perbedaan yang ketiga, dari kinerja dan efisiensi. Dari kinerja, GUI sendiri cenderung memiliki kinerja yang lebih lambat karena harus memuat elemen grafis yang kompleks. Sebaliknya, CLI lebih cepat dalam eksekusi perintah karena hanya mengandalkan teks. Dilihat dari efisiensinya, CLI seringkali lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan kecepatan akses ke fitur tertentu. Pengguna dapat langsung mengetik perintah tanpa harus melalui beberapa langkah visual. Kemudian kita masuk ke perintah dasar command line di Linux. Perintah dasar yang pertama itu ada ls, yang mana fungsinya untuk menyantumkan konten direktori, dan bwd fungsinya untuk menampilkan path direktori kerja saat ini. Perintah selanjutnya ada cd, yang mana fungsinya untuk mengubah direktori kerja, dan mkdir fungsinya untuk membuat direktori baru. Perintah selanjutnya ada rm, yang mana fungsinya untuk menghapus file, dan cp fungsinya untuk menyalin file dan direktori, termasuk isinya. Di perintah dasar yang selanjutnya ada mv, fungsinya sendiri untuk memindahkan atau mengganti nama file dan direktori. Dan touch, fungsinya untuk membuat file kosong baru. Kemudian ada file, fungsinya untuk memeriksa jenis file. Zip dan unzip, fungsinya untuk membuat dan mengekstrak arsip zip. Kemudian di perintah selanjutnya ada tar, yang mana fungsinya untuk mengarsipkan file tanpa kompresi dalam format tar. Dan now, v, dan jep, fungsinya untuk mengedit file dengan editor teks. Perintah selanjutnya ada chat, yang dimana fungsinya untuk menyantumkan, menggabungkan, dan menulis isi file sebagai output standar. Dan grep, fungsinya untuk mencari string di dalam file. Dan perintah selanjutnya ada set,
yang mana fungsinya untuk menemukan, mengganti, atau menghapus pola di dalam file. Dan head, fungsinya untuk menampilkan 10 baris pertama file. Kemudian perintah selanjutnya ada tail, yang mana fungsinya untuk menampilkan 10 baris terakhir file. Dan awk, fungsinya untuk menemukan dan memanipulasi pola dalam file. Kemudian di perintah selanjutnya ada sort, yang dimana fungsinya untuk mengurutkan ulang isi file. Dan cut, fungsinya untuk membagi dan menampilkan baris dari sebuah file. Kemudian di perintah selanjutnya ada div, yang dimana fungsinya untuk membandingkan isi dari dua file dan perbedaannya. Dan t, fungsinya untuk menampilkan output perintah di terminal dan file. Kemudian di perintah selanjutnya ada locate, yang dimana fungsinya untuk menemukan file dalam database system. Dan find, fungsinya untuk menunjukkan lokasi file atau folder. Kemudian di perintah selanjutnya ada sudo, yang dimana fungsinya untuk menjalankan perintah sebagai super user. Dan su, fungsinya untuk menjalankan program di shell saat ini sebagai user lain. Di perintah selanjutnya ada user add dan user del, yang dimana fungsinya untuk membuat dan menghapus akun user. Dan df, fungsinya untuk menampilkan penggunaan ruang di sistem secara keseluruhan. Di perintah selanjutnya ada do, yang dimana fungsinya untuk memeriksa penggunaan penyimpanan file atau directory. Dan top, fungsinya untuk menampilkan proses yang berjalan dan penggunaan resource system. Kemudian di perintah selanjutnya ada httop, yang dimana fungsinya seperti dengan top, tapi dengan antarmuka pengguna interaktif. Dan ps, fungsinya untuk membuat snapshot dari semua proses yang berjalan. Di perintah selanjutnya ada uname, yang dimana fungsinya untuk menampilkan informasi tentang kernel, nama, dan hardware perangkat. Dan hostname, fungsinya untuk menampilkan hostname system. Dan di perintah selanjutnya ada time, yang dimana fungsinya untuk menghitung waktu eksekusi perintah. Dan systemctl, yang dimana fungsinya untuk mengelola layanan sistem. Kemudian di perintah selanjutnya ada watch, yang dimana fungsinya untuk menjalankan perintah lain secara terus-menerus. Dan jobs, fungsinya untuk menampilkan proses yang berjalan di shell beserta statusnya. Kemudian di perintah selanjutnya ada kill, yang mana fungsinya untuk menghentikan proses yang sedang berjalan. Dan shutdown, fungsinya untuk mematikan atau memulai ulang sistem. Kemudian di perintah selanjutnya ada ping, yang mana fungsinya untuk memeriksa konektivitas jaringan sistem. Dan wget, fungsinya untuk mendownload file dari URL. Kemudian perintah selanjutnya ada curl, fungsinya untuk mengirimkan data antar server menggunakan URL. Dan scp, fungsinya untuk menyalin file atau directory dengan aman ke sistem lain. Kemudian di perintah selanjutnya ada resync, yang dimana fungsinya untuk menyinkronkan konten antar directory atau perangkat. Dan ifconfig, fungsinya untuk menampilkan antarmuka jaringan sistem dan konfigurasinya. Dan perintah selanjutnya ada netstat, yang dimana fungsinya untuk menampilkan informasi jaringan sistem seperti routing dan soket. Dan ada traceroute, fungsinya untuk memantau lompatan paket ke tujuannya. Kemudian perintah selanjutnya ada nslookup, fungsinya untuk meminta informasi alamat IP domain dan sebaliknya. Dan dig, fungsinya untuk menampilkan informasi DNS termasuk jenis record. Dan kemudian perintah selanjutnya ada history, fungsinya untuk menyantumkan perintah yang dijalankan sebelumnya. Dan man, fungsinya untuk menampilkan panduan perintah. Kemudian di perintah selanjutnya ada echo,
yang mana fungsinya untuk menampilkan pesan sebagai output standar, dan ln fungsinya untuk menautkan file atau directory. Kemudian di perintah selanjutnya ada alias dan unalias, fungsinya untuk menetapkan dan menghapus alias untuk file atau perintah. Dan ada call, fungsinya untuk kalender di terminal. Dan yang terakhir ada apt-get, yang dimana fungsinya untuk mengelola library paket distro berbasis Debian. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke dalam tahap implementasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi atau tahap implementasi. Jadi pertama-tama itu kita buka dulu Linux Ubuntu-nya seperti ini. Kemudian kita langsung aja, saya langsung aja. Di sini pertama itu saya ingin masuk dulu ke atau masuk sebagai super usernya dengan perintah yaitu sudo su. Nah di sini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah ditampilkan di depannya itu ada root, yang dimana artinya di sini saya sudah masuk sebagai super user. Kemudian kita coba tampilkan dulu direktorinya. Di sini sudah ditampilkan direktori apa saja yang ada pada saat ini. Kemudian bisa lebih lengkapnya itu saya tambahkan. Ini. Nah, di sini dia akan menampilkan lebih lengkapnya seperti tahun pembuatan, kapan dibuatnya, seperti itu. Kemudian saya lanjut ke perintah berikutnya yaitu mkdir. Di sini mkdir ini berfungsi untuk membuat sebuah direktori baru. Seperti misalkan saya akan membuat direktori PC misalkan. PC. Nah, kita tampilkan dulu ls lagi. Nah, di sini direktori yang terbaru tadi saya buat yaitu PC sudah masuk dalam direktori pada saat ini. Kemudian misalkan saya ingin menghapus direktori tersebut dari ini, yaitu dengan cara dir PC. Maka kita tampilkan lagi perintah ls. Kemudian di sini PC pun sudah hilang dari direktori yang ada pada saat ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk dulu lagi ke direktori PC, menambahkan direktori PC maksudnya, sorry. Nah, setelah udah, di sini saya mau coba masuk ke tampilkan dulu. Oke, sudah ada. Di sini selanjutnya saya akan coba masuk ke direktori tersebut, direktori PC ini yang sudah saya buat tadi dengan cara perintah cd PC. Nah, di sini kita sudah masuk. Kemudian saya mau coba buat lagi direktori baru dalam PC ini, seperti itu. Misalkan namanya komputer. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita coba ls. Nah, di sini direktori yang terbaru tadi saya buat sudah masuk ke dalam PC ini, yaitu komputer ini, seperti ini. Menampilkan output seperti itu. Kemudian coba kita keluar dulu dari PC ini dengan cara cd titik. Oke, sudah keluar. Mungkin bisa kita keluarkan lagi misalkan dari Ananta ini. Nah, sudah keluar ya. Kemudian cara kita masuk itu adalah dengan cara simpelnya kita tinggal menambahkan lagi. Coba kita lagi sekali deh. Nah, seperti itu. Jadi coba kita tambahkan dulu lagi. Kita masuk lagi ke home-nya. cd home. Nah, kita sudah masuk. Kemudian masuk lagi. Nah, kita sudah kembali lagi ke seperti semula. Kemudian kita masuk ke nano. Perintah berikutnya itu nano. Dengan nama file misalkan contoh deh.
Di sini saya membuat misalkan Primakara luar biasa, Primakara cahaya gemilang. Oke, di sini kita coba kita klik Ctrl X, kemudian Y untuk save, kemudian enter. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita tampilkan lagi ls. Nah, di sini sudah ada file terbaru ya, contoh. Kenapa ini contohnya hanya yang berwarna kenapa hanya contoh saja yang berwarna putih? Karena contoh ini melambangkan bahwa dia itu sebuah file. Nah, sedangkan yang lain itu sebuah directory, seperti itu. Atau lebih lengkapnya lagi, kita bisa ke ls-l lagi. Nah, di sini dia akan menampilkan data-data terbaru tadi yang sudah kita buat ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke perintah berikutnya, yaitu cp atau mengcopy sebuah file. Seperti itu. Misalkan saya gunakan tadi contoh ke contoh 2 deh misalkan. Nah, ini tuh gunanya untuk mengcopy sebuah file itu. Jadi kenapa dia bisa di-copy itu karena datanya itu sudah tersimpan di home, seperti itu. Jadi kita coba ya. Enter. Jadi selanjutnya kita coba nano contoh 2 ya. Nah, maka hasilnya pun akan sama, isinya akan sama seperti contoh 1 tadi sebelumnya, seperti itu. Nah, atau misalkan nih, kita coba dulu deh CP ini lagi dengan cara yang lebih umumnya. Misalkan seperti ini, contoh. Pasti tidak bisa. Sebentar, ada kesalahan. Nah, di sini berarti melambangkan bahwa dia sudah bisa ya untuk di-copy. Kita coba tampilkan lagi. Nah, di sini udah ditampilkan ada contoh 2 sekarang. Seperti itu. Kita tadi kita coba masuk dulu ke CDPC. Seperti itu. Kemudian di sini baru kita cobalah. Kita ls dulu komputer. Di sini yang kita masukkan contoh 2-nya, mohon maaf. Jadi di sini cp contoh.
Bener, kita balik lagi aja. Sorry. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya ini MV ini, kemudian kita lanjut ke perintah yang ke berikutnya, yaitu MV itu untuk memindahkan. Misalkan saya memindahkan file yang tadi contoh 2, misalkan contoh 2. Nah, sorry, PC contoh 2. Nah, sudah dipindahkan ya. Kita dipindahkan ke dalam PC ini, seperti itu. Coba kita ls. Nah, di sini contoh 2 sudah hilang. Seperti itu. Nah, coba kita masuk ke dalam PC. Seperti itu. Kita ls. Nah, di sini contoh 2 sudah masuk di sini ya. Seperti itu. Kita keluar lagi. ls. Oke. Nah, selanjutnya selanjutnya kita ke perintah berikutnya, itu rm-f. Nah, di sini tuh berfungsi untuk menghapus sebuah file. Misalkan kita mau hapus, kita coba masuk ke dalam PC dulu deh, misalkan. Nah, coba kita akan hapus contoh 2 ini dulu ya. Misalkan nih rm-f contoh 2. Nah, kita ls lagi. Nah, di sini contoh 2 pun sudah hilang dari PC, seperti itu. Nah, kemudian ke perintah berikutnya itu cat. Di sini itu berfungsi untuk menampilkan isi dari sebuah file gitu, misalkan contoh. Nah, di sini yang tadi sudah saya inputkan tadi di filenya ditampilkan di sini, seperti itu, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke perintah berikutnya, yaitu grab. Seperti itu. Kita keluar dulu. Nah, kemudian kita masuk ke perintah berikutnya, yaitu grab. Nah, grab ini misalkan yaitu untuk memfilter apa yang akan kita cari, seperti itu. Misalkan dari Primakara luar biasa tadi atau Primakara Cahaya Gemilang, saya mau cari ARA, misalkan ARA dari contoh. Nah, yang difilter itu akan ARA-nya doang di sini, seperti itu. Misalkan contoh lain deh, grab cahaya. Nah, maka dia akan menampilkan memfilter cahaya gemilangnya, bagian cahaya saja, seperti itu. Atau mungkin saya akan coba cari atau memfilter yang tidak ada dari contoh, misalkan grab apel, misalkan buah apel contoh. Nah, jadi dia tidak ada ya, itu seperti itu. Jadi dia tidak difilter karena dia tidak ada di dalam file tersebut gitu. Jadi grab ini berfungsi untuk memfilter gitu, apa yang kita cari, untuk memudahkan apa yang kita cari, seperti itu. Nah, mungkin sekian dari implementasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan yang mungkin tidak disengaja selama saya presentasi. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.